Kemudian masalah menghias masjid, memang seharusnya hendaknya masjid itu adalah tidak dihiasi dengan sesuatu yang menjadikan kita ini tidak khusyuk. Termasuk kaligrafi itu sendiri bukan dianjurkan, biarpun tidak sampai derajat haram. Kaligrafi di masjid untuk memperindah masjid. Karena bisa jadi waktu Allahu Akbar baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Wah, ini nunnya hilang tuh. Jatuh. Bukan. Sehingga para ulama menyebutkan, bahkan sampai sebagian mengatakan itu adalah makruh. Karena Al-Quran bukan untuk dipajang begitu, tapi untuk dibaca. Cuman selagi tidak derajat haram, ya kita tidak perlu rame-rame haram. Karena sebagian orang mungkin untuk keindahan. Adapun emas, seperti menghias emas, yang tidak diperkenankan adalah emas digunakan untuk perabot. Itu mutlak. Untuk perabotan. Pakai gelas emas, panci emas. Itu kan diharamkan, biarpun yang pakai perempuan, nggak boleh itu. Tapi menghias begitu adalah sebagian membedakan antara Ka'bah Musyarrafah sama masjid yang ada di sana, ada membedakan. Kalau sana boleh, ya sebetulnya hukumnya kan kurang lebih. Nah, selagi boleh di sana, boleh di sini. Karena itu bukan jenis pembuatan perabot untuk menjadikan wadah. Kalau wadah dan perabot dari emas dan perak itu tidak diperkenankan. Baik, biarpun bagi perempuan. Punya gelas emas dan sebagainya haram. Sendok emas adalah haram dan seterusnya. Nah, ini bicara tentang itu. Cuman lebih bagus adalah tidak perlu dengan itu semuanya, karena biar keluar dari khilafnya para imam. Tidak perlu dengan hiasan tulisan-tulisan dan sebagainya. Dihiasi dengan emas dan sebagainya adalah ya salba bukan dalam bentuk perabot-perabot yang bakal digunakan, maka itu adalah bukan sesuatu yang diharamkan, biarpun memang kalau bisa dihindari. Daripada emasnya dipakai tiang, nah dipakai apa? Dipakai atau apa? Maka kalau seandainya buat untuk melestarikan masjid tentu lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi tidak jangan sampai derajat mutlak, tidak boleh dan sebagainya. Yang nggak boleh adalah dibuat untuk perabot-perabot. Gaya piringnya emas. Dulu kan ada di kaum jahiliyah piring emas dan sebagainya ada. Itu bukan tradisinya kaum yang muslimin dan kaum beriman, seperti itu. Baik. Maksudnya gimana? Ya, dia punya gudang emas barangkali, dia punya gunung emas. Kalau saya hanya punya satu gram, kemudian dia nempelkan dia berpuluh-puluh gram, anaknya kehabisan, anaknya nggak makan, ya berlebihan itu nggak. Ya dia berlebihan itu kan tergantung dilihat siapa. Nah, begitu. Itu ada perbahasan masalah itu. Nah, termasuk kami melebar urusan kaligrafi, memang sebaiknya masjid itu bersih dari itu supaya. Cuman kadang kita perlu seni keindahan. Ya karena itu bukan disepakati sebagai sesuatu yang haram, kita pun juga tidak perlu keras-keras. Mungkin ada masjid sudah terlanjur indah, ini ada ustadz sok baru dengar ceramah langsung ditetelin begitu. Suruh ganti nanti. Ya, nggak perlu seperti itu. Jadi tolonglah yang lembut juga. Selagi tidak disepakati keharamannya, tidak perlu kita juga keras-keras ya. Nah, karena kita itu kadang sok congkak dalam beragama. Dengar berita sedikit langsung, wah harus begini. Karena kita perlu maafkan, ya ini derajat makruh atau tidak haram mutlak, masih ada celah dan sebagainya. Apalagi mungkin keindahan, ada hubungan dengan masalah peradaban dan sebagainya, persaingan. Yang penting kita tidak meniru gayanya orang di luar Islam, sehingga kita dianggap seperti mereka, tasyabbuh biqaum. Nah itu seperti itu insyaAllah. Semoga Allah menjaga semuanya. Nah ini intinya tolonglah yang lembut. Nah, khawatir juga dia mengatakan kaligrafi begini langsung ada yang nukil. Wah kaligrafi diturunin semuanya. Jadi sebaiknya, kita bicara sebaiknya supaya lebih bersih, indah, kemudian orang bisa khusyuk di saat sholat di tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.